Enggak, tadi gratis juga Mas. Tuh, mata karo tukangnya apa? Boleh ya.
The recording has started. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita dapat bersua kembali dalam acara Fikom Gumun untuk materi teks eksplanasi yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Fahrizen dari SMA Progresif Bumi Sholawat, Sidoarjo. Adapun untuk moderator akan dipimpin oleh Bapak Abdul Rauf SPD dari SMA Negeri 1 Nalonsari, Jepara. Terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih kepada Balai Bahasa Jawa Tengah, Bapak Dr. Tirto Suwondo, MHum, yang telah memfasilitasi kegiatan diktat ini. Kedua, Ketua Umum Gumun, Bapak Sri Wahono, SPD, yang telah menggagas kegiatan diktat ini. Ketiga, Instruktur Grup 1 Slamet Riyadi, Ibu Ari Widayani, MPD, yang telah membimbing peserta, serta peserta yang telah bergabung di kegiatan Fikom pada pagi hari ini, hari Kamis tanggal 2 Juli 2020. Maka sebelum kegiatan Fikom ini dimulai, mari acara ini kita awali dengan pembukaan bacaan basmalah. Semoga kegiatan pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Maka saya hantarkan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya untuk kegiatan presentasi teks eksplanasi kelas 11 akan dimoderatori oleh Bapak Abdul Rauf SPD. Kepada Bapak Abdul Rauf SPD, waktu kami persilahkan. Baik Pak Aziz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru semua yang telah bergabung dalam kegiatan Fikom pagi hari ini. Sebelumnya, yang pertama yang kami hormati Kepala Balai Bahasa Jawa Tengah, Dr. Tirto Suwondo MHum. Yang kami hormati Ketua Umum Guru Mengajar untuk Nusantara, Bapak Sri Wahono SPD, dan Instruktur Diklat dari Gumun Slamet Riyadi, Ibu Ari Widayani, MPD. Pada pagi hari ini, kita akan melaksanakan presentasi, acara Fikom presentasi dari Bapak Ahmad Fahrizen, SPD, dari SMA Progresif Bumi Sholawat, Sidoarjo, Jawa Timur. Izinkan terlebih dahulu, saya selaku moderator menyampaikan profil presenter kita pada pagi hari ini. Nama Ahmad Fahrizen, SPD, tanggal lahir 15 Maret 1990. Pendidikan terakhir beliau yakni Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Kanjuruhan Malang, S1. Kemudian sekarang beliau mengajar di SMA Progresif Bumi Sholawat, Sidoarjo, Jawa Timur. Begitu mungkin profil singkat dari Bapak Ahmad Fahrizen. Ya, tadi sudah dipandu Pak Aziz, kita sudah memulai dengan berdoa, dan harapan kita semua semoga acara kegiatan Fikom pada pagi hari ini berjalan dengan baik dan lancar gitu. Untuk nanti mohon kerjasama Bapak Ibu guru semua untuk bisa mematikan mic-nya terlebih dahulu selama presentasi berlangsung. Itu ya.
Nanti untuk tanya jawab akan kami fasilitasi This session setelah is no longer being presenter recorded. The recording has started. presentasinya gitu. Langsung saja kepada Bapak Ahmad Farizan SPD dari SMA Progresif Bumi Sorowaci Sidoarjo, Jawa Timur, dengan tema teks eksplanasi, yakni mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 11 SMA. Untuk presentasinya, waktu dan tempat pada beliau kami persilakan. Silakan Pak Zan. Halo. Halo Pak Zan. Ya. Ya Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu Guru hebat. Sebelumnya kami ucapkan hamdalah kepada Allah SWT yang hari ini memberikan kami kesehatan. Yang kedua pastinya kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga. Yang pertama kepada Balai Bahasa Jawa Tengah, Bapak Dr. Tirto Suwondo M.Hum yang telah memfasilitasi kegiatan Digdar ini. Yang kedua, Ketua Umum Gumun Bapak Sri Wahono SPD yang telah menggagas kegiatan Digdar. Yang ketiga, Instruktur Grup 1 Slamet Riyadi, Ibu Ari Widayani MPD yang telah membimbing peserta, dan peserta yang telah bergabung di kegiatan Dikon ini. Pastinya Bapak Moderator, Bapak Ro'of, sekaligus host kita pagi hari ini, Bapak Aziz. Baik Bapak Ibu Guru hebat senusantara, mohon izin kami mempersiapkan lewat device HP terlebih dahulu. Untuk itu sembari menunggu Bapak Ibu, kami hendak bercerita dulu bahwa untuk teks yang kami pilih pada pagi hari ini adalah teks prosedur. Insya Allah nanti untuk flyer akan kami ubah. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, mohon izin kami tampilkan yang teks prosedur. Baik Bapak Ibu Guru hebat, perlu diketahui bahwa SAC pastinya juga harus ditunjang dengan RPP Merdeka Belajar. Nah, sembari menunggu Bapak Ibu, bolehkah saya bercerita tentang RPP Merdeka Belajar? Saya masih menyiapkan yang di device. Ya. Baik Pak Farizan, boleh Pak, silakan Pak. Oh iya, ini sambil saya menyalakan FCC dulu di HP nggih. Baik Bapak Ibu Guru hebat, kita tahu bahwa RPP Merdeka Belajar tidak hanya sesederhana yang kita kira. Dalam artian penyederhanaan itu pada 3 komponen. Penyederhanaan itu pada 3 komponen, fokusnya 3 komponen dari 13 komponen sebelumnya. Jadi sederhana yang dimaksud itu bukan harus 1 lembar, tidak. Bukan harus memindahkan format lama ke format baru, tidak. Tapi kita harus menerapkan 3 prinsip, yaitu yang pertama efektif, efisien, dan berfokus pada murid. Dikatakan efektif jika sasarannya pada tujuan pembelajaran. Apa yang mau digapai oleh si murid. Jika kita fokus ke sana, maka sudah dikatakan efektif. Efisien artinya tidak berlembar-lembar, cuman esensi prakteknya tidak dapat. Artinya RPP yang telah kita kembangkan berdasarkan profil murid. Profil murid itu mencakup minat, mencakup bakat anak, mencakup apa yang disukai anak, apa yang dekat dengan anak, dan bagaimana profil orang tuanya. Akses internet, akses jaringan, kemudian fasilitas, serta kemampuan anak dalam mengoperasikan device ataupun beberapa aplikasi. Nah, itu yang pertama, yakni efektif, efisien, dan berfokus pada anak. Nah, yang kedua, kita harus tahu penyederhanaan komponen, 13 komponen yang sebelumnya kita ketahui ya, di beberapa Permendikbud yang ada, sekarang menjadi 3 komponen saja.
Halo, Pak Zen. Halo, Pak Zen, sudah masuk? Pak Zen? Halo, Pak Zen? Halo, Pak Aziz. Pak J-nya nggak ada respon itu Pak, sebentar. Oh iya, iya Pak. Mungkin sinyalnya mungkin gini. Silakan Pak J. Halo, Pak Zen, sudah masuk? Halo, Pak Zen. Ya, mohon maaf Bapak Ibu semua, mungkin ada kendala teknis dari Pak Zennya, mungkin sinyalnya. Mohon dapat kita tunggu sebentar. Oh ya, ini tampilan SAC-nya sudah muncul, nggih? Baik. Pak Zen sudah bergabung kembali, Pak Aziz? Sudah. Halo, Pak Zen? Halo Pak Zen. Sudah terlihat SAT-nya Pak Zen. Ya, sembari menunggu Pak Zen bergabung kembali, Bapak Ibu, mungkin ini bisa kita amati terlebih dahulu, ya. Ini tampilan SAC dari Pak Farizen. Halo, Pak Zen, bisa dimulai, Bapak? Halo, Pak Rauf. Ya, Ibu. Ya, silakan diambil alih dulu Pak. Sembari menunggu Pak Zen, Bapak bisa membacakan dulu yang ada di SAC Pak. Oh gitu. Ya, Bu. Baik. Baik, sembari menunggu kembali Pak Zen, mungkin saya bacakan terlebih dahulu tentang SAC dari Pak Zen. Ya, ini tadi ya, ada koreksi bukan teks eksplanasi begitu, tapi teks prosedur gitu. Baik, di tampilan yang kita lihat
Ini ada tujuan utama dari teks prosedur. Ini adalah membantu pembacanya atau pendengar untuk memahami tentang bagaimana cara melakukan ataupun membuat sesuatu secara tepat. Sehingga bisa dikatakan juga tujuannya yakni teks prosedur ialah guna memperoleh hasil akhir yang baik. Baik, terima kasih Pak. Ya, saya menggunakan dua device Bapak Ibu karena di laptop saya bisa untuk audionya, jadi lewat HP dan lewat komputer nih. Mohon maaf, sempat tertunda. Baik, kita awali lagi nih. Ya. Maaf Pak, Ya. sebentar Pak Ya, Ibu. ya. Ya, silakan. Untuk mic, kalau bisa yang menyala hanya mic-nya Pak Zen. Pak Abdul Aziz bisa di-off-kan dulu. Pak Abdul Rauf juga di-off-kan, soalnya saya tembus di sini ya. Ya, silakan Pak, monggo. Baik, terima kasih Bapak Ibu Guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru Merdeka Belajar. Tak kenal maka ta'aruf. Untuk itu izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Ahmad Farijan dari SMA Progresif Bumi Sholawat. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang seluk-beluk teks prosedur menggunakan media SAC, Smart Arts Creator 3. Nah, kami menyajikan teks prosedur. Kenapa dalam bentuk SAC? Karena memahami teks prosedur perlu adanya media yang menarik. Untuk itu kami sangat bersyukur dapat mengikuti acara Gumun ini. Nah, tampilan yang pertama yaitu tampilan home. Bapak Ibu bisa lihat berisi judul, kemudian juga materinya, topik materinya maksud kami. Kemudian kami lanjut ke bagian materi. Oke, di materi ini kami paparkan terkait dengan definisi teks prosedur. Sebagaimana yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Roh, bahwa teks prosedur merupakan teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan untuk melakukan suatu kegiatan atau membuat sesuatu hal secara berurutan. Kemudian, di slide selanjutnya, yakni tujuan dari teks prosedur. Pastinya agar pembaca mengetahui dan memahami bagaimana cara melakukan atau membuat sesuatu secara tepat. Hasil akhirnya, mereka mampu memperoleh sebuah trik, sebuah tahapan, sebuah langkah-langkah yang benar. Selanjutnya, yakni macam-macam dari teks prosedur. Teks prosedur ada 3. Yang pertama, teks prosedur sederhana. Yang kedua, teks prosedur kompleks. Dan yang terakhir, teks prosedur protokol. Untuk teks prosedur hanya beberapa langkah saja. Seperti yang pertama, seandainya cara menggunakan kipas angin. Yang pertama, ya, ini contohnya. Yang pertama, silakan tekan tombol on. Kemudian pilih volumenya, ya, nomor 1, 2, atau 3 untuk membuat itu menjadi lebih kencang anginnya. Kemudian yang ketiga, jika ingin meng-off-kan silakan tekan tombol off. Nah, itu adalah contoh teks prosedur sederhana. Hanya terdiri dari 2 atau 3 aksi atau langkah saja. Sedangkan jika itu terdiri dari beberapa langkah, seperti cara membuat KTP, cara membuat SIM, berarti masuk ke kategori teks prosedur kompleks. Kemudian, untuk teks prosedur protokol, itu jika memang kegiatannya itu bisa dikatakan rumit. Mohon maaf, maksud saya, jika tidak terlalu rumit, tapi terdiri dari beberapa langkah, itu dikatakan teks prosedur protokol. Ya, itu Bapak Ibu untuk macam-macam teks prosedur. Selanjutnya, kita berlanjut ke struktur dari teks prosedur. Ada 4. Yang pertama adalah judul, yang kedua adalah kata pengantar, kalimat pengantar, yang ketiga bahan dan peralatan, dan yang terakhir tahapan proses ditulis secara berurutan. Judul di situ bisa berupa aktivitas atau kegiatan yang akan dibuat atau dilakukan. Contoh, cara membuat donat. Bisa seperti itu. Dilanjutkan kalimat pengantarnya, di situ berisi tujuan penulisan. Dikasih prolog dulu, dikasih intro terlebih dahulu.
Kemudian bahan dan peralatan ini sifatnya opsional. Jika memang berupa cara membuat, berarti bahan dan peralatan memang diperlukan. Jika tidak seperti cara membuat KTP, maka bahan dan peralatan tidak usah dicantumkan, tidak perlu dicantumkan. Kita lanjut ke berikutnya, yaitu tahapan proses ditulis secara berurutan. Otomatis di sini mulai dari langkah pertama sampai langkah terakhir itu ditulis secara berurutan. Salah satu ciri kebahasannya adalah menggunakan kalimat imperatif. Nah, kita semuanya tahu kalimat imperatif itu bisa berupa saran, bisa berupa ajakan, bisa berupa larangan. Seperti ada kata, silakan menghubungi call center yang tersedia. Ada kata silakan, atau hubungi nomor atau nada hubung yang tersedia. Hubungi itu termasuk sudah kata kerja perintah. Seperti itu. Kita lanjut. Sebentar Bapak Ibu. Oke. Ya, berikutnya kita akan berlanjut ke evaluasi. Mohon maaf untuk slide berikutnya sudah ada, cuman kami belum meng-on-kan, melingkan ke next page. Untuk itu, mohon maaf yang sebesar-besarnya, kita lanjutkan ke bagian evaluasi. Oke, baik Bapak Ibu, saya ingin interaksinya Pak Rauf untuk membantu saya. Bapak, sudah siap? Baik Bapak, iya. Oke, soal yang pertama, menurut Bapak jawaban yang tepat adalah ya, Langkah-langkah, silakan, Bapak. Bapak. Oke, langkah-langkah. Ya, jawabannya kurang tepat, Bapak. Oh, belum tepat ya. Silakan Ya. Bapak Ibu yang lain. Oke, silakan nomor 2. Ya, nomor 2. Coba saya minta Pak Aziz ya. Monggo Bapak. Jawabannya jaringan adalah ya, oke Bapak, mohon maaf tadi ada kesalahan teknis. Tertekan tombolnya. Silakan nomor 3 Pak Aziz, monggo. Mungkin bisa dikasih Pilih. ke peserta mungkin Pak Farizen biar lebih interaktif Oh, oke. mungkin, ya. Ya. Baik, oke, terima kasih Bapak. Oke, silakan Bapak Ibu bisa raise hand dulu. Kita maksimalkan tombol raise hand. Silakan Bapak Ibu. B, Pak, B. B. B, oke, terima kasih. Coba kita cek yang B. Ya, selamat jawabannya betul. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ya, mohon maaf sekali lagi Bapak Ibu, ini adalah hasil akhirnya. Karena tadi 3 soal salah, jadi yang muncul angkanya 25. Oke, ya berarti ketika seperti ini nanti kita bisa sarankan pada peserta didik untuk giat belajar. Mungkin untuk selanjutnya ini saya juga akan memperbaiki di bagian ini. Saya akan ngelingkan tulisan selamat Anda telah berhasil menyelesaikan evaluasi. Mungkin seperti itu. Baik, kita lanjut ke developer. Oke, ini adalah karya kami. Saya Mas Farizen dari SMA Profesi Bumi Solawat. Saya pembelajar sepanjang hayat. Jadi Bapak Ibu saya harapkan saran, masukannya sehingga nanti untuk perbaikan media SAC yang akan saya buat selanjutnya. Saya sawi waspat, ingkang eco dibumbui santan. Menawi kula lepat, nyuwun agungipun pangapunten. Selanjutnya saya persilakan, saya kembalikan lagi ke Pak Rauf. Monggo Pak. Iya Bapak, terima kasih Bapak atas pemaparannya. Sungguh sangat menarik, tampilannya berwarna-warni. Jadi ketika kita membuka SAC ini rasanya kok pengen berlama-lama gitu. Oke, silakan untuk selanjutnya mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu guru hebat semua. Boleh ditulis di kolom chat atau mungkin langsung gitu ya. Silakan Ya, kalau ada Bapak. pertanyaan dari Bapak Ibu peserta. Terkait dengan RPP juga tidak apa Bapak Ibu. Kebetulan kami juga tergabung di tim pendampingan RPP.
Merdeka Belajar di komunitas Guru Belajar Nusantara. Oh begitu, iya Bapak. Iya, iya. Baik, silakan Bapak Ibu. Ada yang ingin bertanya? Ini sepertinya Pak Zen sudah sangat menguasai sekali nih nanti segala pertanyaannya. Bahkan Bapak masih belajar, Iya. masih dalam tahap belajar. Ya, Iya, ini ada Ya, Pak. pertanyaan Pak Oke. Zen. Saya bacakan Mohon, dulu. silakan. ya silakan Bapak. Dari Bu Ari. Pak tanya, teks prosedur kompleks dan sederhana bedanya apa? Gitu. Oke, Silakan Pak Zen. Oke, baik, terima kasih banyak Bu Ari Widayani selaku instruktur kami yang senantiasa membimbing bahkan sampai titik terakhir. Baik Bapak Ibu, terkait dengan perbedaan kompleks dan sederhana, maksud kami dikatakan teks prosedur sederhana itu jika hanya memuat 1 sampai 3 langkah saja. Sedangkan kalau kompleks itu beberapa tahapan. Itu adalah perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua itu bisa kita cermati dari jika dalam satu tahapan itu muncul sub tahapan lain, maka bisa dikatakan teks prosedur kompleks. Tak hanya itu, teks prosedur kompleks cirinya itu bisa kita cermati dari jika ada trik-trik atau langkah-langkah yang itu bisa dimanfaatkan oleh banyak orang dan itu tidak biasa. Tidak biasa dilakukan oleh banyak orang. Contohnya, cara membuat RPP yang bermakna. Itu berarti itu termasuk teks prosedur kompleks karena tidak hanya 1 sampai 3 langkah. Kita tahu kalau membuat RPP itu kan yang pertama, pastinya Bapak Ibu harus mengecek dulu tuntutan kurikulum, KIKD-nya dicek, silabusnya dicek. Kemudian setelah itu jenengan coba mencermati profil murid, mencermati kompetensi mana yang mau diberikan ke siswa. Lantas bagaimana cara mengukur kompetensi itu bisa berhasil dengan memilih asesmen yang memungkinkan personalisasi terjadi. Artinya ada diferensiasi asesmen. Kemudian setelah kita sudah menentukan tujuan, menentukan asesmen, langkah berikutnya adalah silakan ditentukan, dirumuskan strategi apa yang dipilih untuk menuju ke capaian atau rumusan tujuan yang tadi sudah ditentukan. Ada strategi banyak sekali, kalau di ilmu bahasa ada berbasis genre, ada juga PBL kalau umum, ada juga PJBL, dan lain-lain. Nah, otomatis setelah itu kita tentukan, bisa dimasukkan ke kanvas RPP Merdeka Belajar. Nah, kanvas RPP Merdeka Belajar itu diinisiasi oleh kampus Guru Cikal dengan metode design thinking. Design thinking itu kanvas yang dari perusahaan atau dari bidang wirausaha kita adopsi ke bidang pendidikan. Nah, alhamdulillah terbukti dari beberapa anggota kami ketika menggunakan kanvas Merdeka Belajar itu termudahkan. Nah, setelah bentuk kanvas, maka langkah terakhir adalah membuat RPP Merdeka Belajar dalam format yang bervariasi. Tidak ada format baku Bapak Ibu ya, sesuai dengan panduan dalam RPP Merdeka Belajar. Bapak Ibu juga nanti bisa cermati kembali saat mau unggah ke portal Kemdikbud, yaitu di portal Guru Berbagi. Nah, di sana ada panduannya. Nah, itu termasuk contoh dari teks prosedur kompleks. Begitu Ibu Ari. Oke. Baik, Pak Terima Zen. kasih atas pertanyaannya. Ya, enggak. Ya, sangat lengkap sekali. Terima kasih. Itu ya, Bu Ari. Mungkin sudah bisa terjawab, gitu sudah tadi disampaikan secara lengkap. Kemudian ada pertanyaan lagi Pak Zen, di kolom chat ini cukup ramai terkait RPP Merdeka Belajar. Nah, ini ada Bu Ari. Bolehkah dijelaskan seperti apa dan adakah pembeda gitu Pak Zen? Apakah ada pembeda dengan RPP lainnya antara RPP Merdeka Belajar ini? Gitu. Dan kemudian ini juga menyambung pertanyaan dari Ibu Siti Mulyani, ini juga tertarik terkait dengan bagaimana model RPP Merdeka Belajar itu Pak. Gitu. Silakan Bapak, mungkin bisa dijawab. Baik, oke. Terima kasih Bapak Ibu atas pertanyaannya. Jadi kita mulai dulu dari apa perbedaan dari
RPP Merdeka Belajar dan RPP bukan Merdeka Belajar. Nah, kita harus cermati kembali makna dari Merdeka Belajar. Merdeka Belajar di komunitas kami itu memaknainya adalah kita dikatakan guru Merdeka Belajar jika kita sudah melakukan atau memegang tiga prinsip yang akan saya papar setelah ini. Prinsip yang pertama adalah kita komitmen pada tujuan. Tujuan kita adalah bagaimana murid itu bisa berkembang kompetensinya. Berarti kita komitmen ke tujuan, komitmen ke hasil akhir, begin to the end. Artinya kita fokusnya ke tujuan, akhirnya itu kemana. Nah, kalau kita sudah ke sana, maka kita lanjut ke prinsip yang kedua, yaitu kemandirian cara. Mohon maaf Bapak Ibu non sewu, di kemandirian cara ini, kita selaku guru hendaknya untuk berinisiasi belajar tidak hanya karena dari instruksi pimpinan, karena itu embel-embel sertifikasi, karena itu embel-embel sertifikasi K2JP untuk meningkatkan pangkat, dan seterusnya. Tapi itu manusiawi Bapak Ibu ya, siapapun pasti juga butuh. Cuman di sini dalam tanda kutipnya adalah kita paling tidak itu punya kemauan bahwa belajar itu sepanjang hayat. Bahwa kita belajar untuk peserta didik kita, untuk kemajuan pembelajaran yang kita lakukan di kelas, agar nanti kita menjadi guru yang bisa menginspirasi peserta didik, mengantarkan mereka ke kehidupan nyata. Nah, selama ini kita bisa cermati bahwa kita menyajikan materi itu hanya pada saat situasi belajar, konteksnya seperti itu. Tapi kita tidak bisa merelate dari situasi belajar ke situasi kehidupan nyata. Makanya ada strategi 5M untuk menemukan cara ini. Strategi 5M itu yang pertama memilih tantangan, memahami konsep, kemudian setelah memilih tantangan, saya jelaskan dulu bertahap ya. Jadi 5M ini adalah strategi yang telah dikembangkan oleh kampus Guru Cikal. 5M itu kepanjangan dari 5M. M yang pertama adalah memanusiakan hubungan. Kita memberikan tugas PJJ, itu paling tidak kita harus memanusiakan hubungan. Ajak bagaimana kolaborasi, maksud saya ajak dan kolaborasi dengan orang tua. Bagaimana media yang paling mungkin diberikan ke murid. Tidak hanya kasih LKS, satu buku dikerjakan. Nah itu kan kerja roding, kasihan murid kita. Seandainya saya jadi murid juga tidak ingin mengerjakan tugas itu. Jadi memanusiakan hubungan. Jadi letak pada kolaborasi dengan orang tua, letak pada bagaimana kita ajak komunikasi siswa. Kira-kira dengan tugas ini gimana? Kita ajak juga mereka, kira-kira bisanya kumpul jam berapa ya? Tapi tetap dalam kontrol guru. Nah itu memanusiakan hubungan. Yang kedua adalah setelah memanusiakan hubungan, yang perlu kita tuju lagi strateginya adalah memperdalam konsep. Nah, banyak caranya memperdalam konsep. Salah satunya Bapak Ibu bisa menerapkan ini ya, design thinking yang ada di kampus Guru Cikal. Bapak Ibu bisa akses nanti, silakan di websitenya kampus Guru Cikal. Kemudian setelah memperdalam konsep, memberdayakan konteks. Nah, ini yang tadi sudah saya katakan bahwa memberdayakan konteks itu kita tidak hanya pada konteks situasi belajar, tapi kita relatekan konteks belajar yang ada di kelas saat itu, yang ada di materi, ke konteks kehidupan nyata. Maka beda sekali saat saya menyajikan teks prosedur, saya tidak akan langsung memulai, baik anak-anak, apa definisi dari teks prosedur? Ada yang tahu? Tidak. Saya akan lanjut ke, baik, kalau kalian membuat KTP, kira-kira berapa langkah yang harus kalian lakukan? Atau, nah, jadi kita ajak dulu dengan pertanyaan-pertanyaan yang mengembangkan ke nalar mereka. Jadi kan ada faktual, konseptual, kemudian ke prosedur, baru metakognitif. Kalau kami ikut pelatihan itu nanti ada di learning pad ya. Kita buat learning padnya dari C1 nanti berkembang ke C6. Maksud saya C1, C2, selanjutnya. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang harus kita kembangkan, pastinya dengan memberdayakan konteks. Setelah memberdayakan konteks, kita lanjut ke berikutnya, yaitu memilih tantangan. Nah, di memilih tantangan ini Bapak Ibu, kita berikan mereka variasi tugas yang sesuai dengan minat mereka. Jadi kalau di saya mengerjakan tugas teks prosedur ini, anak saya beri pilihan bebas. Yang pertama, mau pakai TikTok monggo, mau pakai Canva, di model Canva boleh.
karena memang beberapa murid saya itu ada yang ahli desain, ada yang YouTuber, kemudian ada yang pengen dia jadi orator. Oke, nggak apa-apa, silakan di video, kemudian kalian presentasi. Ada juga yang bikin film pendek, ya karena mereka tergabung di Progressive TV, salah satu channel di lembaga kami. Kemudian kalau mau bikin teksnya juga nggak apa-apa. Jadi itu kami terapkan personalisasi murid ya. Jadi sesuai dengan minat mereka, karena bersekutu dengan murid di sanalah akan adanya kolaborasi apik. Guru kayak istilah kalau bukan peserta didik, kalau peserta didik tingkatan guru lebih atas, jangan peserta didik hanya pasif. Ketika kita gunakan kata murid, maka di sana adanya kolaborasi. Maka kami ada prinsip semua murid, semua guru. Oke. Semua guru, semua murid. Maaf. Nah, itu Bapak Ibu 5M yang bisa kami sampaikan. Itu nanti ada panduan PDF-nya. Kemudian RPP Merdeka Belajar tadi kan komitmen pada cara. Kemudian yang kedua adalah kemandirian cara, kita belajar untuk kita sendiri. Kemandirian cara itu berarti kita selalu menemukan cara ketika kita menemukan seandainya murid saya kok nggak semangat ya, saya kasih SBC. Kok nggak semangat lagi, saya kasih SAC. Kok nggak semangat lagi, berarti saya harus mencari formula gimana caranya murid saya menjadi antusias. Nah, itu adalah kemandirian cara. Dan yang terakhir, yaitu senantiasa berefleksi. Nah, kita tahu refleksi ini itu adalah dari assessment. Assessment selama ini yang kita gunakan adalah assessment of learning, bukan yang kita gunakan. Yang rata-rata digunakan di beberapa sekolah adalah assessment of learning. Fokusnya ke sana, hanya pada tes sumatif. Tapi harusnya pada assessment formatif, yaitu assessment for learning dan assessment as learning. Nanti di sini muncul set assessment dari peserta didik, dari murid. Nah, begitu Bapak Ibu. Jadi ringkasnya di tahap refleksi ini, guru senantiasa mengadakan merenung, mengevaluasi terhadap pembelajaran yang dilakukan. Tidak hanya cuma guru sendiri yang berefleksi, tapi guru bisa juga memberikan angket ke siswa. Kira-kira apa ya yang kurang menarik dari Bapak, dari pembelajaran Bapak seperti itu. Jadi saya biasanya tiap 1 bulan itu senantiasa memberikan mereka angket untuk penilaian terhadap cara pengajaran yang saya lakukan. Kemudian tidak hanya itu, bagian refleksi ini bisa juga dengan teman sejawat. Kebetulan di tempat kami itu ada micro teaching, maksud kami penilaian kinerja tiap guru itu akan dipantau pembelajarannya dengan jadwal yang surprise. Jadi ketika kita akan dinilai kapanpun itu. Nah, ini menjadi bagian dari refleksi dengan rekan sejawat. Jadi kami dinilai mulai dari bagaimana lesson plan-nya, mulai dari scanning-nya, zona alfanya sudah jalan atau tidak, step-stepnya jalan atau tidak, interaksi dengan peserta didik, dan seterusnya. Nah, itu Bapak Ibu, 3 hal itu jika kita terapkan dalam desain RPP Merdeka Belajar, cara memilih tujuannya, cara memilih asesmennya, cara memilih strateginya, maka itu bisa dikatakan RPP Merdeka Belajar dengan menerapkan 3 prinsip tadi. Kalau di kami menyingkatnya ada cita, cara, dan cakupan, 3C. Cita itu kita fokus ke tujuan dulu, kita mulai dari tujuan, bukan mulai dari materi. Nah, kalau RPP mulai dari materi apa dulu, berarti itu bukan RPP Merdeka Belajar. Karena kita mulai dari cita. Kalau kita sudah cita, kita cari caranya. Cara asesmen untuk menuju cita. Cara strategi menuju ke cita. Nah, kalau kita sudah menentukan cita dan cara, citanya tadi tujuan pembelajaran, citanya adalah tujuan pembelajaran, caranya tadi adalah asesmen, dan strateginya, maka berikutnya adalah cita, cara, cakupan. Artinya kita perdalam lagi sekuensi dari materi, topik, dan sumber belajar untuk peserta didik. Nah, begitu Bapak Ibu. Jadi kalau hemat saya sebelum Bapak Ibu membuat SAC, maka pastinya harus melalui 2 hal sebelumnya ya, yaitu tentukan dulu citanya, kemudian rumuskan cara, baru bikin media SAC-nya. Karena media SAC masuk ke bagian cakupan.
Oke, begitu Bapak Ibu untuk perbedaan dari LPP Merdeka Belajar dan LPP bukan Merdeka Belajar. Kemudian terakhir Pak Rauf, ini tadi pertanyaan satu lembar itu gimana? Begini, ini miskonsepsi yang terjadi di beberapa pendidik, pengajar, guru, bahwa satu lembar itu adalah simbol penyederhanaan dari 13 komponen ke 3 komponen. Nah, bagi kami itu sangat bermanfaat karena kita fokus ke itu tadi 3C, kita, cara, dan cakupan. Nah, sekali lagi satu lembar itu sebagai simbol saja, simbol penyederhanaan dari 13 komponen, fokus ke 3 komponen, yaitu tujuan pembelajaran, asesmen atau penilaian, kemudian kegiatan atau aktivitas pembelajaran. Demikian Bapak Ibu jawaban dari saya. Monggo masukannya, tanggapannya, kita bisa interaksi. Barangkali ada beberapa hal yang memang masih terjadi khilaf, mohon dibenarkan. Ya, silakan Bapak. Ya Bapak, terima kasih, sangat detail dan lengkap sekali tentang RPP Merdeka Belajar ini. Tapi memang benar Bapak menanggapi yang terkait penyederhanaan tadi, kalau RPP-nya harus satu lembar gitu kan. Ya, dari 13 komponen. Oke, dari 13 komponen menjadi 3 utama tadi. Gitu, ini di kolom komentar Bu Arti komentar Pak. Masya Allah penjelasan Bapak. Terima kasih begitu atas penjelasannya yang sangat detail dan lengkap ini. Baik, silakan Bapak Ibu, mungkin masih ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Mungkin sembari menunggu pertanyaan yang terakhir, Pak Zen, mungkin bisa sedikit disampaikan Bapak, alasan mungkin latar belakang atau mungkin alasan mengapa Pak Zen ini tertarik untuk membuat media pembelajaran SAC ini dengan materi teks prosedur. Apakah yang melatar belakangi Bapak lebih tertarik untuk membuat SAC ini mengenai materi teks prosedur? Kenapa enggak yang lain begitu Bapak? Oke, baik, terima kasih. Yang pertama, kami akan analisis dari profil murid. Jadi di kami itu kan mereka berada di boarding school, jadi di Mahat. Nah, otomatis mereka bisa di pagi, di KBM pagi itu mereka ada laptop, karena sekarang social distancing, jadi para siswa itu berada di rumah, jadi mereka sudah kita sediakan UKBM, karena mengikuti kurikulum SKS, jadi UKBM yang kami kasih itu kan kalau hanya ke Prezi atau melalui Zoom, kemudian ada Google Classroom itu sepertinya kurang menarik, sehingga SAC menjadi salah satu formula baik bagi kami dan akan kami bagikan ke para pengajar yang ada di sini dan di komunitas kami. Itu yang pertama Pak, tampilannya menarik dan juga tidak membutuhkan banyak space. Kan kalau saya lihat tadi itu milik saya ini ada 40 sekian MB ya. Itu saya kira sudah sudah bisa diakses lah oleh semua murid, sehingga nanti tinggal di copy saja, maksud saya tautannya, bukan tautan gitu, APK-nya dikirim ke grup WA, kemudian mereka bisa install di device masing-masing. Kedua, kenapa saya memilih teks prosedur? Simple, bahwa teks prosedur ini nanti mereka bisa lebih tahu secara konkret gimana bentuk nyata dari teks prosedur. Jadi karena waktu terbatas, jadi harusnya tadi kami munculkan teks terlebih dahulu, kami beri opening video dulu, baru nanti kami paparkan dan kami ajak untuk mereka pretest di awal, baru nanti ada post-test. Mungkin nanti rencana perbaikan media SAC saya seperti itu Bapak. Oke, barangkali itu. Baik Pak, terima kasih. Monggo silakan Bapak Ibu peserta, masih ada yang ingin ditanyakan? Kita masih ada waktu, beberapa menit lagi. Baik, kalau tidak ada, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bertanya tadi lewat kolom chat. Langsung saja Pak Zen, kalau
mungkin sudah tidak ada pertanyaan, dapat disampaikan kesimpulan gitu. Silakan Bapak. Baik, Bapak Ibu Guru Hebat Senusantara, yang pertama terima kasih banyak atas partisipasinya, pastinya kepada host dan moderator. Bagi kami, belajar itu sebuah kebutuhan, media pembelajaran salah satu solusi terbaik untuk menghadirkan KBM yang bermakna. Dengan media SAG ini, saya optimis dan yakin kita bersama bisa melawan corona dengan karya-karya inovatif dari para pengajar. Dan membuat LP Merdeka Belajar itu tidak sulit. Yang sulit itu jika kita tidak ada kemauan dan tidak mau mencoba. Gagalan terbesar adalah ketika seseorang berhenti untuk mencoba. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf jika dari awal hingga akhir saya ada kekurangan kehilafan. Saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ahmad Farizal SPD telah mempresentasikan Vikonya pada pagi hari ini dan juga sharingnya tadi Bapak yang sangat bermanfaat bagi kami semua. Terima kasih atas berbagi ilmunya tentang RPP Merdeka Belajar. Baik, semoga Vikon pada pagi hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan menambah ilmu maupun wawasan. Dari saya, sebelum saya tutup, yang pertama saya ucapkan selamat untuk Pak Zen karena sudah melakukan presentasi. Meskipun tadi ada beberapa kendala, tapi alhamdulillah dapat berjalan dengan baik. Gitu. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru semua yang telah bergabung pada acara Vikon pagi hari ini. Dan terima kasih, saya selaku moderator memohon maaf apabila banyak kekurangan dalam membersamai acara Vikon pada pagi hari ini. Baik, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Abdul Aziz selaku host Vikon pagi hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Abdul Rauf SPD selaku moderator. Dan saya juga ucapkan selamat kepada Pak Ahmad Fahrizen atas presentasinya terkait dengan teks prosedur. Tetap semangat Pak Fahrizen, luar biasa tadi saya menyimak yang begitu mendalam terkait dengan adanya Merdeka Belajar dan sebagainya, luar biasa. Mungkin suatu saat nanti saya akan belajar ke Pak Fahrizen terkait dengan hal tersebut. Tetap semangat. Terima kasih kepada semuanya. Saya juga selaku host apabila ada kekurangan dan kekhilafan pada hari ini, saya juga berminta maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Bu Ari mau evaluasi? This session is no longer being recorded. Ya, oke. Selamat ya buat kepada Bapak Rauf, Bapak Aziz, dan terutama kepada presenter hebat kita pagi hari ini, yaitu Bapak Zen. Untuk evaluasi ya, sebenarnya tidak begitu signifikan. Menit lewat ya, lebih lewat dari pukul 10. Pak Zen belum ngerender belum ngerender APK-nya. Nah itu yang ketakutan saya tadi. Tapi alhamdulillah, nggak apa-apa Pak. Tapi saya belajar dari Bapak juga ini, tidak selamanya yang direncanakan itu, maksudnya tidak selamanya sesuatu yang tidak direncanakan itu hasilnya tidak baik. Nah, kebetulan Bapak, tadi saya jujur Pak, saya takut, saya deg-degan gimana nanti kalau tidak terencana seperti masalahnya kan APK-nya saya belum terima. Tapi mohon nanti direvisi Pak Zen, direvisi yang tadi belum terselesaikan. Terus untuk materi tidak perlu diragukan lagi lah, luar biasa. 4 jempol lah buat Bapak. 4 jempol buat Bapak, keren banget. Nanti kami tunggu yang Pak Aziz jam 1 ya?
Iya Bu. Pak Ajis nanti jam 1 konser ya. All participants are unmuted. Iya Bu, jam 1 Bu. Oke, baik. Mudah-mudahan nanti lancar pagi. Iya. Nanti, yang pasti Bapak bisa nanti mengambil hal-hal yang positif yang sudah kita presentasikan di hari ini. Ya, Bu. kira-kira. Jadi nanti kalau misalnya, saya berharap sih nanti jam 1 itu on time. Ya, bisa di dalam ya. Kalau peserta kalau menunggu kelamaan takutnya pada kabur gitu. Jadi kalau bisa nanti kita belajar dari pengalaman di pagi hari ini, nanti jam 1 pastikan semuanya sudah oke, baru kita mulai. Dan kalau bisa nanti hostnya siapa? Pak Rauf. Bosnya nanti Pak Fahrizen Bu. Pak Zen. Jadi nanti Pak Zen langsung memberikan hak akses presenternya kepada Pak Haji. Jadi jangan kayak tadi ada yang bertanya ini SKC-nya kok belum ada gitu. Jadi nanti begitu udah siap ready langsung jadikan presenter, baru menunggu itu sambil ngomong gitu. Jadi nggak kosong nanti. Karena kan nanti itu nanti ditampilkan di YouTube ya studinya. Iya Bu. Udah gitu aja sih evaluasi udah luar biasa. Pokoknya tadi saya itu di jalan Pak. Mau nanya. Oke. Ini nanti kan videonya pastinya kami edit dulu dengan Kinemaster atau Filmora. Itu bagian-bagian yang kayak ini boleh kami edit Bu ya. Pak Fahrizen. Boleh. Nah, boleh sekali Bapak. Jadi kalau bagian yang boleh sekali Pak. Jadi nanti kalau Bapak mau mengedit, silahkan saja. Tetapi kalau misalnya Bapak Ibu yang belum begitu paham untuk pengeditan, kami sih menyarankan untuk full tanpa ada pengeditan begitu. Tapi kalau Pak Fahrizen sudah bisa, silahkan diedit, dipotong atau dikurangi bagian yang miss tadi. Itu Pak. Ya Pak Aziz, Pak Fahrizen, ini ada hasil rekodnya. Saya nanti kirim ke Pak Fahrizen ya. Oke, siap Pak Aziz. Nah, sebentar, saya gambaran untuk rekodnya. Rekodnya kan itu dari SCC ya. Iya Bu. Nah, kalau SCC itu Bapak nanti kerjanya 2 kali Pak. Karena kalau SCC itu tidak bisa di-download. Jadi nanti Bapak harus mendengarkan sambil Bapak menyalakan sistemnya. Iya betul. Kecuali Pak Zen tadi juga ikut merekam. Tadi ikut merekam. Nah, Tadi saya itu Bu Ari, saya juga ikut di Facetune juga pakai yang laptop itu karena akhirnya ada 2, saya itu yang satu pakai laptop. Tapi cuma kualitasnya nanti bagus yang mana gitu aja Bu Ari. Nah, silakan dikasih dua-duanya ke Pak Zen. Nah, ini yang saya bilang tadi untuk cadangan. Nanti Pak Ajis tampil nanti, Pak Zen yang membantu ya. Jadi untuk cadangan, jadi rekaman supaya lebih bagus. Gitu, saling melengkapi. Nanti Pak Rauf juga begitu, akan maju juga begitu. Sebentar lagi kelihatannya Bu Pak Rauf. Sebentar lagi kelihatannya Bu. Amin. Kantor tugas udah mulai dulu, udah disuruh. Gerak. Itu daftar hadir saya Bu, sudah 5. Mantap, tinggal jadi presenter berarti ya? Moderator maksudnya Bu. Keren. Oke, pokoknya saya tunggu Pak Rauf. Tapi kalau bisa hasilnya jangan mepet kayak Pak Zen tadi ya Pak. Saya deg-degan banget jujur. Jadi malamnya itu kan ada TOT Microsoft Bu. Jadi saya tuh sudah, teman-teman, saya kasih space dulu gitu. Sampai kemarin jam 1 itu belum selesai, paginya sampai jam 9 tadi Bu. Saya juga keringat dingin dari tadi. Ya Allah Kak, saya tadi apalagi saya lagi di jalan tadi kan.
mau ke Banyumas, ini baru singgah ke Temanggung. Jadi saya tadi itu begitu bapak bilang, ibu ini gimana untuk ini? Gitu. Ya tapi alhamdulillah bapak bisa menyiasatinya luar biasa, jempol pokoknya buat bapak. Luar biasa banget. Makanya ini dengan doanya Bu Ari, dengan Bu Ari Pak Haji sangat Alhamdulillah. ini Ya, saya terima memang sudah kasih ya. beli keren ya. Iya Pak, jangan macam. Bonek loh Pak Bu. Gak apa-apa. Pokoknya nanti Pak Ajis yang tampil harus lebih bagus lagi. Insya Allah Bu. Amin, amin. Baik, udah gitu aja. Pokoknya evaluasi dari saya luar biasa, lulus. Pokoknya tadi Ya, Bu. semangat ya untuk Pak Aku, Pak Haji. Ya, saya pamit lagi ya. Ya Bu. Oke, Assalamualaikum. Pak Aziz, untuk meetingnya seperti dengan 15 menit nanti saya sampai sebelum berarti 12.45 ya. 12.45 ya. Sebentar Pak, saya tak absen dulu ya. Saya belum absen. Oke, monggo. Ya.